Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة salat subuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat afiat. Pada subuh hari ini pun Allah kembali memberikan kita dengan taufik hidayahnya bisa melaksanakan kewajiban salat fardu subuh dengan berjamaah, dan kita isi waktu yang mulia, waktu yang barakah ini dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang disinggung oleh baginda Nabi dalam sabdanya sebagai taman dari taman surganya Allah. Ujar Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi, apabila kalian melewat dari taman-taman surganya Allah, maka singgahlah, nikmatilah, bersantailah di dalamnya. Sahabat pun bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksud taman surga wahai Nabi? Kita di dunia di mana ada taman surga, yang ada taman Samarinda aja di sini, taman cerdas, adanya taman surga. Lalu Nabi pun menjawab kepada pertanyaan sahabat tersebut, qala hilaqud dzikr. Ujar Nabi, taman surga itu adalah tempat perkumpulannya orang-orang berzikir, menyebut Allah, mana di situ diajarkan tauhid, mengenal Allah, diajarkan halal, haram dan lain hal sebagainya tentang agama. Maka tempat itu adalah taman dari taman surganya Allah, dari segi curahan rahmatnya, dari segi pengkabulan doanya. Makanya tempat-tempat seperti ini, perkumpulan seperti ini adalah sebuah perkumpulan yang akan diberikan curahan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di dunia di tempat yang mulia ini, mudahan Allah kumpulkan kelak juga kita di akhirat di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya tentu kita mengharapkan syafaat, pertolongan, dan bisa dikumpulkan oleh Allah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Melanjutkan kaji kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatal abrar. Sampailah kita kepada pembagian yang pertama. Jadi sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah atau kata pengantar dari pengarang kitab Al-Imam Al-Ghazali, yang mana beliau berpesan sebelum kita menuntut ilmu, mengkaji ilmu, maka yang paling utama yang harus kita perbaiki dan pasang yaitu niat yang baik. Maka dengan niat yang baik kita akan mendapatkan apa yang akan kita angan-angankan, apa yang kita harapkan, dengan berbagai macam niat-niat kebaikan terus. Lalu masuklah kita pada pembagian yang pertama, yaitu adab dalam melaksanakan ketaatan. Ketahuilah olehmu bahwasanya perintah Allah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Jadi perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu bila digawi berpahala,
bila kita tinggalkan berdosa. Ada perintah Allah itu bersifat sunnah, bila dikerjakan berpahala, bila kita tinggalkan tidak berdosa, namanya sunnah. Dan hukum di dalam Islam itu sebetulnya ada 5. Yang ketiga adalah hukum dalam agama itu, yaitu makruh, sesuatu yang dibenci oleh agama. Bila kita kerjakan ada berdosa, tapi bila kita tinggalkan yang makruh tadi mendapatkan pahala di sisi Allah. Seperti misalnya nanti di bulan Ramadan, setelah tergelincirnya matahari jam 12 ke atas, itu makruh kita melakukan siwak atau bersikat gigi. Kenapa makruh? Berarti apabila kita tinggalkan perbuatan tersebut maka mendapatkan pahala di sisi Allah. Bila kita jauhi, mengurangi nilai pahala puasa kita di siang hari tersebut. Ada hukum yang keempat, itu adalah mubah, boleh saja. Bila dikerjakan ada berpahala, ada berdosa. Bila ditinggalkan juga ada berpahala, ada berdosa. Seperti ada kebiasaan kita setiap hari, kayak makan, kayak pian mandi, kayak pian tidur. Itu mandi hukumnya hanya mubah. Kada mandi kada berdosa. Mandi pun juga kada berpahala. Tapi sesuatu yang mubah dengan niat yang baik bisa menjadi naik pangkatnya menjadi sunnah. Karena mandinya niatnya untuk membersihkan diri, menjaga diri, tidak mengganggu orang lain dari bau yang kada nyaman, kada sedap, bisa ibadah dengan nyaman dan kuat melaksanakan ibadah karena segar udah mandi. Maka mandi tadi yang awalnya mubah bisa naik hukumnya, bisa menjadi sunnah pahala bagi kita. Dan yang terakhir, hukum dalam Islam itu adalah haram. Bila digawi dosa, bila ditinggalkan mendapatkan pahala dari Allah. Maka di sini Imam Ghazali mengajarkan bahwasanya perintah Allah kepada kita itu ada yang wajib atau fardu, ada yang sunnah. Yang fardu ialah modal, yaitu asas dalam perniagaan, seperti sholat 5 waktu, seperti puasa Ramadan, seperti zakat setiap tahunnya dari harta kita, seperti kita pergi haji bagi yang mampu. Itu semua hukumnya wajib. Wajib itu kata Imam Ghazali adalah modal, seperti modal kita dalam berniaga, dalam berdagang. Orang hendak berusaha bermodal, punya kada modalnya, apa yang dijual, apa yang hendak kita niagakan, kada. Begitupun dalam amal kita. Amal kita itu harus ada modal untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Minimal ada modalnya supaya selamat. Maka modal dalam amal itu adalah yang fardu atau yang wajib. Bila kita melaksanakan menggawi yang wajib-wajib diperintah oleh Allah, dijamin kita punya modal selamat dari siksa api neraka. Kemudian yang sunnah itu adalah tambahan, seperti kata beliau, laba di dalam kita berniaga. Kalau kita berdagang ada hubungannya, ada labanya, itulah sunnah. Dia membedakan setahun capek, uyuh tiap hari berusaha berdagang, sekali tutup buku akhir tahun hubungannya kada ada. Tapi balik modal, kira-kira bahagia kada? Nyata kita ada bahagia. Uyuh setahunan berdagang, hasilnya kada ada, untungnya kada rugi, masih balik modalnya masih ada, selamat kada? Masih selamat usahanya, bisnisnya. Tapi apabila kita berdagang, berniaga, berusaha setahun,
lalu ada hubungannya, maka hubungan inilah yang membahagiakan kita. Hubungan inilah yang membuat kita senang bahagia. Begitulah perumpamaan ibadah sunnah dalam kehidupan kita, sama seperti sesuatu yang akan menyenangkan kita. Yang wajibnya sudah, lalu ditambah dengan yang sunnah. Bahkan dalam kalimat yang lain ulama mengatakan yang sunnah itu seperti perban yang menambal daripada luka yang ada pada yang wajib. Mungkin dari pekerjaan wajib kita ada yang kurang sempurna, baik. Dari sholat kita ada yang kurang sempurna, dari zakat kita ada yang kurang sempurna, dari puasa kita ada yang kurang sempurna amal ibadahnya. Lalu dengan amalan sunnah seperti pian qobliyah kan, seperti pian ba'diyah kan, maka itu sunnah fungsinya diantaranya menambal kesempurnaan amal yang wajib yang sudah kita kerjakan. Jadi ini sunnah fardu ini jangan kita nafikan yang sunnah, hanya menjauh yang wajibnya aja. Wujud yang wajib sudah menyelamatkan, tapi alangkah bagusnya kita menambah dengan amal sunnah yang akan menambah daripada kesempurnaan amal wajib tersebut. Dalam hal ini Rasul pernah bersabda dari Allah Subhanahu wa taala merupakan hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabuna bi misli ada'i ma aftaratu 'alaihim wa la yazal al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, hadis ucapan dari Nabi tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan hadis qudsi. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dari Allah dan lafaznya pun dari Allah, yang mana apabila membacanya berpahala. Beda dengan hadis qudsi, walaupun isi dari apa yang diucapkan Nabi itu pesannya diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalimatnya dari mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah yang katakan di dalam hadis qudsi? Tidaklah ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi bila kita hendak mendekatkan diri kepada Allah supaya punya posisi di sisi Allah, punya derajat yang tinggi di sisi Allah, caranya tidak ada yang lain, kata Allah, dengan melaksanakan kefarduan yang telah Allah wajibkan lawan kita, seperti sholat lima waktu. Itu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Puasa, makanya semuanya amal ibadah yang wajib pasti tujuannya taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita hamba kepada Sang Khalik Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun berfirman setelahnya, la yazalul 'abdu, senantiasa seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan menambah amalan-amalan yang sunnah setelah melakukan yang wajib, sehingga aku akan mencintainya, kata Allah. Jadi kunci kita sudah mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan yang wajib, supaya kita dicinta oleh Allah. Kuncinya dengan memperbanyak melakukan amal sunnah. Makanya hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ujar Allah dalam
jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Jadi kuncinya itu mencontoh Nabi Muhammad. Meniru Nabi Muhammad itu adalah sebuah pekerjaan sunnah. Karena yang namanya sunnah itu, apa definisi sunnah? Sunnah adalah semua perbuatan, semua ucapan, semua ketetapan yang dilakukan, diucapkan, ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya sunnah. Nabi pakai sendal kaki kanan, kita tiru, sunnah, pahala. Nabi melepas sendal kaki kiri, kita tiru, maka itu adalah sunnah, dapat pahala. Maka jika seorang hamba senantiasa mengerjakan sunnah Nabi, maka kata Allah, aku akan mencintainya. Cintanya Allah kepada hamba itu luar biasa. Apa hasilnya? Fa'idha ahbabtuhu, kata Allah, apabila aku sudah cinta kepada hamba, kepada orang ini yang senang menghidupkan sunnah, yang suka meniru apa yang dilakukan, diucapkan oleh Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku, kata Allah, yang akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Apakah telinganya? Telinga Allah? Bukan. Kuntu alladhi basarahu alladhi yubsiru bih, ya Allah, aku yang akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Walisanahu alladhi yantiqu bih, aku yang menjadi lisannya yang dia berucap dengannya. Wa yadahu alladhi yamtishu biha, dan aku yang menjadi tangannya yang mengayunkan dia dengan tangannya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku yang menjadi kakinya yang dia melangkah dengan kaki terus. Apa maksud hadis ini? Daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seorang hamba setelah melakukan kewajiban, yaitu amalan-amalan yang fardu, lalu dia senantiasa setiap hari dan terus-menerus melakukan amalan-amalan sunnah dalam kesehariannya, maka Allah cinta kepadanya. Pun Allah sudah cinta, Allah yang menjadi pendengarannya, Allah yang menjadi penglihatannya, Allah yang menjadi lisannya, Allah yang menjadi tangannya, Allah yang menjadi kakinya. Apa maksudnya? Maka telinganya senang mendengar yang baik-baik, maka matanya pun akan menjadi penglihatan Allah, dipelihara dan dijaga matanya melihat yang bagus-bagus, yang halal-halal saja. Begitupun lidahnya, begitupun tangannya, begitupun kakinya. Maka jangan heran Pak Bu, kalau orang sudah punya derajat yang tinggi di sisi Allah, punya maqam yang tinggi di sisi Allah, bagaimana mereka mendapatkan derajat yang tinggi seperti para wali-wali, para kekasih-kekasih Allah tersebut? Karena mereka mengerjakannya wajib. Bagaimana mereka mendapatkan derajat yang tinggi seperti para wali? Karena mereka mencontoh Nabi Muhammad. Kesehariannya mereka adalah mengerjakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mereka senang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Lalu Allah cinta kepada mereka, maka menjadilah mereka para awliya Allah yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka pendengarannya Allah. Bahkan para wali itu bisa mendengar yang kadang tidak dengar secara panca indera. Jauh di sana sini sudah tahu. Matanya menjadi penglihatan yang lebih tajam dari penglihatan mata manusia biasa. Jadi yang biasa disebut ahli kasyaf, orang-orang yang tahu bahkan isi hati kita tahu. Bahkan dilihatnya yang jauh di sana tahu. Mulutnya pun demikian, tangannya pun barakah, karena tangannya adalah dia mengayunkan dengan tangannya,
tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibaratnya seperti itu. Kakinya melangkah adalah kakinya Allah, karena Allah sudah cinta dengan hamba ini. Semua anggota tubuhnya diridhai oleh Allah. Makanya beda. Yang datang kepada Tuan Wali minta banyu kepada Tuan Wali, guru minta banyu doa guru, ibu saya sakit tolong doakan. Yuk sini baik, masuk di sini jadi sini saja. Pulih minum sembuh mama dia. Pun ulut dari bisa mati sembuh dia tadi. Kenapa? Liurnya lain, tangannya lain. Kenapa? Lisannya Allah, tangannya Allah. Kenapa bisa begitu? Tidak ahbabtuhu, bila ini sudah mengamalkan sunnah, aku cinta kepadanya, kata Allah. Pun sudah Allah cinta kepadanya, maka telinganya Allah, pandangannya Allah. Makanya jangan heran, para wali itu cukup memandang orang yang awalnya ahli maksiat, yang awalnya ahli melakukan kemungkaran. Sekali pandangan orang saleh wali tersebut, berubah ahwalnya, berubah kebiasaannya. Yang awalnya ketujuh main judi, pas dibawa sekali ziarah kepada orang wali, misalnya dipandang sini, siapa ngaranikan di sini? Aku bakar orangnya pasti ditakuni, orangnya penjudi, peminum berat. Sekali ditakuni, bulik, taubat langsung orangnya. Padahal itu cara mahir kadang, dinasehati kadang. Cuman apa? Dipandang sini saja, dari ujung rambut sampai ujung kakinya dilihat. Ternyata dengan pandangannya orang saleh tadi ada rahmatnya Allah, ada hidayahnya Allah. Makanya bila kita berjumpa orang saleh, orang wali, kita dilihat sedikit senang sudah. Mudahan dengan pandangannya itu ada pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pandangan rahmatnya. Hanya dulu Habib Abu Bakar Al-Adli yang terkenal dengan kewaliannya yang luar biasa zaman dulu, kota Hadramaut, Yaman. Beliau itu seorang wali kutub pada zamannya. Jadi wali itu ada tingkatannya masing-masing saja. Wali itu di dunia ini jumlahnya sama seperti jumlahnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke dunia. Berapa jumlahnya? 124.000. Itu jumlah nabi dan rasul yang Allah utus di dunia. Tapi yang kita wajib hafal nabi rasul 25 nabi yang kita wajib hafal. Tapi jumlah keseluruhan utusan Allah itu 124. Begitupun para aulia, para wali itu jumlahnya 124 wali. Dan ada makom kedudukan yang paling tinggi jabatannya, jika ibarat kita itu presidennya. Wali itu ada presidennya juga. Siapa presidennya? Itu disebut dengan wali kutub biasanya, yaitu Qutbul Ghaus. Sidin ini yang memimpin seluruh wali di dunia yang 124. Bila meninggal satu wali, pasti akan diisi kursi yang kosong itu dengan wali yang akan dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada masanya Imam Abu Bakar Al-Adli ini, beliau di malam itu rumahnya dimasuki maling. Maling kalinya maling salah masuk rumah. Yang dimasuki rumahnya seorang wali. Sekalinya masuk hendak niat mencuri, mencuntat, sekalinya yang tuan rumah bangun. Oleh sini hendak bangun beribadah di sepertiga malam. Tatkala Habib Abu Bakar Al-Adli bangun, ini maling ketakutan, ketahuan. Akhirnya ngumpet di bawah meja makamnya Habib Abu Bakar Al-Adli. Yang mengatakan di bawah meja di kamarnya beliau, ngumpet sini. Bingung si maling ini, apa keluar ini? Yang ampun rumah sibuk ibadah kepada Allah.
Akhirnya beliau pun duduk di meja tersebut, di bangku. Tambahnya gemetar si maling ini. Aduh, ketahuan habis ini. Ada lama terjadilah setelah itu jendela beliau dimasuki dua cahaya. Lalu dua cahaya itu datang melapor kepada Habib Abu Bakar Al-Adili, dua orang wali, mengatakan, wahai imam, wahai putu, sekarang ada seorang wali di daerah tersebut sudah meninggal dunia. Maka sekarang siapa yang engkau angkat dan lantik sebagai wali setelahnya? Maka ujar Sidin langsung mengatakan, nih yang di bawah meja nih jadi wali penggantinya. Yang di bawah mejaku ini yang jadi wali penggantinya. Si maling di bawah meja. Lalu beliau pun menoleh ke bawah, angkat tuh si wali. Dipandang dari ujung daun sampai kakinya. Inilah pandangan yang luar biasa dari seorang wali. Lalu kata beliau, ini yang menjadi pengganti wali tersebut. Padahal maling itu berkat memasuki rumah wali jadi wali. Malingnya nih, kalau dia tidak cepat jadi wali, masuk ke rumah tuan guru siapa dimasuki, yang ada lain jadi wali, jadi walak yang ada. Nah, ini kisahnya ganjil memang. Akhirnya dilantik oleh beliau menjadi seorang wali min auliya, berkat pandangan seorang wali yang pandangannya itu adalah pandangannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh. Kenapa kita minta doa dengan orang saleh? Kenapa kita meminta japayaan? Jadi kita biasanya lawan anak. Ada orang wali, ada orang saleh. Dari luar negeri, dari dalam negeri, kita ingin anak kita didoakan, diberkahi. Guru doakan anak saya, guru ucapakan kepala anak ulun guru. Karena tangannya sendiri orang yang dicinta oleh Allah, tangannya memborah, pandangannya borah, doanya cepat kabulnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan doa kita, beda dengan japayanya kita. Tapi semua itu harus penuh dengan keyakinan doa itu. Karena kau tidak meragukan, aku ragu Sidin wali, Sidin mendoakan banyak sembuh, maka saya kada sembuh baik. Hanya kada yakin. Makanya Nabi mengatakan bahwa sebuah husnuzan, sangka baik, bahkan Allah pun di dalam firman-Nya, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana hamba itu menyangka tentang dirinya kepada Allah, maka Allah pun akan sesuai dengan prasangkanya hamba tersebut. Inilah hebatnya husnuzan, sangka baik. Dan sangka baik ini ada ruginya lawan kita dan kepada orang lain. Kita sangka baik kepada orang, apa ruginya buat kita? Kita pandang orang-orang itu orang-orang soleh, orang-orang baik semuanya, masya Allah semuanya. Kita minta doa, insya Allah kabul, yakin, husnuzan. Apakah rugi dengan sangka baik kita? Kadang malah beruntung dengan berkat sangka baik kita, maka Allah pun menyesuaikan dengan prasangka kita tersebut. Sebujur kabul, sebujur ini jadi orang baik semuanya. Makanya hebatnya sangka baik itu. Misalnya ada seseorang keluar kota, misalnya lewat Baitur Rahim, sehingga sembahyang sini. Lalu sembahyang melihat ada orang pakai pakaian masya Allah kayak wali, pakai gamis, pakai sorban, berulang-ulang orang. Habis bersorban berulang, sekalinya sendiri datang ke Samarinda dari Hulu, anak berobat membawa anaknya. Melihat ini di Masjid Baitur Rahim ada orang berulang bersorban, bawa baju. Baik-baiknya sih di sini, kayaknya tuan guru di sini. Guru kita didoakan.
Dahan sembuh anak guru sakit ya insyaallah sembuh. Gua foto dulu. Wah ini kan kayak itu. Ada HP gua foto dulu. Boleh sekalinya ke rumah boleh kasih minum anak tersebut. Wah masya Allah. Berkat husnudzonnya dia dengan ini orang saleh mendoakan anaknya. Minggu ini datang lagi ke sana-sana. Sembahyang ke Baitur Rahim mencari tuan guru tersebut hendak berhadiah. Terima kasih. Sekalinya ada tetamu. Bertakwalah lawan Tuhan panitia. Panitia mana tuan guru semua sembahyang di masjid sini. Yang mana baik itu yang berbulan dan kalau awalnya itu kesorban. Ada dari sini. Coba lihat oh ini kurang gila ini. Iya memang kata juga misnya. Kata juga berbulan juga kayak tuan guru. Ini orang gila nggak ada waras ini. Cuma biasa pak sembahyang di sini misalnya. Kenapa? Karena papaya di sini. Ada jadi halang ibadah. Padahal apa yang terjadi? Berkat doa seorang gila tadi, kabul sekalinya disembuhkan anaknya. Kenapa itu semua terjadi? Husnudzonnya yang minta berdoa, dia sangat baik. Dia yakin bahwa yang memberi ini adalah orang yang dapat mengabulkan doanya kepada Allah. Tapi mungkin kita biar wali hebat kayak apapun, mungkin kita kada husnudzon, pun kita kada yakin, pun kita kada prasangka baik kepadanya, maka jangan harap kita mendapatkan dari apa yang kita harapkan tersebut. Masya Allah. Inilah orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mereka mengamalkan sunnah-sunnah, maka Allah yang menjadi pendengarannya, penglihatannya, menjadi lisannya, menjadi tangan dan kakinya, lalu kakinya pun melangkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Tangannya bawa berkah, masya Allah. Siapa yang akan sini anak mulai nakal benar, muncul benar, nah di sini doakan. Hampir nakal sekalinya esoknya. Coba buat orang biasa, tidak ada perubahan. Karena tangannya tidak ada membawa keberkahan. Itulah kalau orang sudah dicinta oleh Allah. Bahkan ini hadis ada tambahannya lagi dalam kitab yang lain, hadis qudsi ini. Fa idza sta'ana fasta'in billah. Kata Nabi, apabila kau meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Wa idza anta fasta'in billah. Apabila ada orang yang menyakitimu, maka Allah yang akan membalas menyakitinya orang tersebut. Maka dari hadis qudsi ini menunjukkan hati-hatinya kita dengan para kekasihnya Allah, para ulamanya Allah. Hati-hati, karena darah mereka itu beracun, darah mereka itu berbisa. Tatkala kita membenci kekasihnya Allah, bukan orang yang benci kita, tapi Allah yang akan memusuhi kita. Tapi Allah yang akan membenci kita. Makanya hati-hati dengan para orang saleh. Kita kada tahu minimal husnudzon kepada siapapun yang kita jumpai. Sangka baik, ada ruginya. Ini orang baik, orang baik, orang baik. Jangan pernah melihat orang dari casingnya, yang melihat kita casingnya kada bagus, penampilannya kayak orang-orang yang nakal. Lalu kita dalam hati mikir, wah ini datang ke masjid, kada mungkin sembahyang, pasti mencontoh celengan aja. Jangan berprasangka kada baik. Siapa tahu dia orang yang taubat kepada Allah. Siapa tahu dia yang ingin mendapatkan meraih hidayah Allah, lalu hadir ke masjid. Jangan sampai dia menjadi orang seperti syaitan yang menghalanginya untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Dihalangi, kau tidak boleh kesini, banyak pada tato, tidak boleh kesini. Ini rambut pirang, apa hijau, pasti hendak tunjukkan aja ini ke masjid ini. Jangan, tidak boleh kita suudzon pada orang lain. Dan engkau wahai penuntut ilmu, kata Imam Ghazali, tidaklah dapat melaksanakan segala perintah Allah yang wajib itu kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula daripada pagi sampai sore hari.
Karena mungkin kata beliau kita bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita, kecuali dengan kita bisa menguasai hati kita, kita kontrol hati kita, kita bisa lawan hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kemaksiatan, keburukan. Lalu dengan ilmu agama kita bisa melawan hawa nafsu kita. Setelah kita melawan hawa nafsu, lalu kita pun bisa mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Karena setiap apa yang diperintah oleh Allah itu pasti berat bagi orang pemula, berat bagi kita orang awam. Kita melaksanakan sholat itu masih takut neraka. Beda dengan orang saleh, para kekasihnya Allah, mereka mengerjakan sholat karena sudah cinta dan rindu kepada Allah, lalu sembahyang. Pun kita sembahyang karena takut neraka, naik sedikit karena hendak surga, itu apa tujuannya. Tapi kalau orang saleh, mereka tidak memikirkan neraka, tidak memikirkan surga, tapi yang mereka lakukan itu hanya sebagai seorang penghambaan kepada Allah yang diciptakan tujuannya tiada lain untuk menyembah ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin melakukan ibadah yang wajib, harus kita kontrol hati kita. Ada mungkin seseorang bisa mengontrol hati kalau ada ilmu agama, maka ilmu agama yang penting. Ada mungkin orang bisa semangat sembahyang yang ada belajar ilmu agama. Dengan dia belajar ilmu agama, tahu itu sholat bagaimana, tahu keutamaannya bagaimana, tahu apa siksa yang akan dia dapatkan dengan meninggalkannya, maka berkat ilmu itu, maka ilmu tadi akan mengontrol hatinya, dapat melawan, menekan hawa nafsunya, dan seluruh anggota pada sekalian waktunya dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Kita harus bisa menjaga anggota tubuh kita dan hati kita agar bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita belajar menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah pun senantiasa memberikan jalan dengan taufik hidayahnya Allah, kita mudah untuk melakukan amal taat ibadah kepadanya. Terlebih tinggal 2 hari, sehari lagi lah mungkin kita akan berjumpa bulan suci Ramadan, malam Sabtu kan, malam pertama 29 ya, punya 30 berarti malam Ahad, malam Minggu, malam Senin itu malam Daud puasanya. Punya ada malam Sabtu, malam Minggu, punya ada isok, ternyata sesat sudah. Yang punya ada 29, ya 30 itu aja setiap bulannya Hijriah ya. Jadi kalau pada Sabtu kita puasa, insya Allah Ahad, apa yang harus kita persiapkan? Taubat kepada Allah, bersihkan diri kita, persiapkan jiwa kita. Apalagi di malam pertama nanti, betul-betul malam yang kita tunggu kedatangannya seperti tamu mulia, seperti tamu agung. Yang kalau hendak kedatangan tamu mulia kayak di rumah, yang datang wali misalnya ke rumah dia, pasti dia persiapkan makanannya yang nyaman, harum-haruman, indah-indah, dihias segala macam. Begitulah kita menyambut bulan Ramadan yang 11 bulan sudah kita lewati. Mungkin banyak khilaf, mungkin banyak salah, mungkin banyak dosa sengaja, ada disengaja dosa itu. Maka bulan Ramadan inilah yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, bulan kemaafan, bulan di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari siksa api neraka, bulan di mana Allah memandang hambanya dengan pandangan rahmatnya pada malam pertama Ramadan. Apabila sudah kita dipandang oleh Allah di malam pertama dengan pandangan rahmatnya, lam yu'adzibhu abada, kata Nabi, tidak akan dia disiksa selamanya nanti di neraka Allah. Maka bujur-bujur kita persiapkan malam pertama, mandi harum-harum, pakai baju yang bagus-bagus, buai mukananya kita pasti sudah sebelum malam pertama Ramadan, biar bersih, biar harum mukananya. Pun yang hanya alhamdulillah, sajadahnya hanyar juga alhamdulillah. Kalau ada yang berbagi sajadah hanyar, mukana hanyar malam pertama Ramadan, alhamdulillah.
kita pakai yang harum, yang bagus-bagus. Libur dulu berjualan malam itu, ayo rasa malam aja malam pertama Ramadan untuk kita menyambut bujur-bujur, karena di malam pertama itulah pandangan Allah kepada hambanya. Dan mudahan kita yang berkumpul di masjid, di musola, di majelis adalah orang-orang yang dipandang dan berdoa, ya Allah, ulun sudah siap ya Allah dengan pakaian bersih, beribadah, bermunajat, siap tarawih, siap baca Quran, siap berzikir, bertasbih, bertahmid. Maka pandanglah kami malam ini ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu, yang dengan pandangan-Mu itu kami tidak akan disiksa nantinya di neraka-Mu ya Allah. Berdoa ya, bujur-bujur berdoa malam urusan dunia aja diminta. Dunia itu ada takarannya sudah, tinggal kita jalani dan mudahkan saja. Tapi urusan akhirat kan yang paling penting bagi kita, karena urusan ini tidak ada jaminannya untuk kita selamatkah kita atau tidakkah kita. Mudah Allah panjangkan umur kita berataan, sehat berataan, berjumpa bulan Ramadan dengan amal taat ibadah kepada Allah, dan mudah tahun ini bukanlah Ramadan terakhir buat kita. Dan dapat berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala niyatin salihah lisan-lisan wa lin-nabi bisyarri al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Allah rabbil alamin wa fadhil karim wa fadhil karim wa fadhil ya arhamar rahimin. Rabbana fa'alna ma 'allamtana وجعلك الذي ينفعنا تحرم يا رب العالمين. وقنا يوم الدين وعلمنا وتأويل القرآن العظيم وعلى كل شيء قدير. استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تذهب باركنا وعلمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.